Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berapa aja untuk seluruh masyarakat Kota Kendari. And of course ini bakal dimention banget sama millennials Kota Kendari. Ini kayaknya lama banget kita nggak ketemu lagi dan spesial untuk hari ini. Ini kita bakal ketemu sama, wah ini salah satu putra asli daerah Sulawesi Tenggara yang bisa kita jadikan inspirasi karena beliau ini tuh. Nanti kita ngomongin soal achievement-nya, kenapa dia bisa jadi salah satu inspirasi kita. Apalagi khususnya untuk millennials yang masih ragu dan masih bingung mau nentuin kira-kira apa saya ini. Pengusaha kah? Atau bekerja di bidang industri kreatif kah? Atau apa? Atau bisa mungkin dilakukan banyak hal. Nah, untuk hari ini spesial di MR First, kita bakal ngobrol-ngobrol sama... nggak tahu nih manggilnya Abang Umar Bonte. Tadi sempat dibisikin akrabnya Ube. Oke. Benar nggak tuh Bang? Benar. Sangat tepat. Oke. Memang lebih suka dipanggil Ube. Lebih suka dipanggil Ube itu dari zaman sekolah Bang atau gimana? Dari kuliah. Dari kuliah. Mungkin yang belum kenal, kalau background pendidikannya dari Unhalu, fisika, kemudian masuk ke hukum, lalu kemudian di manajemen, ya itulah prosesnya. Oke, jadi bisa kita berbicara soal gaya gravitasi, ya. Bisa juga kita berbicara soal hukum dan juga soal manajemen. Tapi kita nggak bakal bahas itu. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih Bang Umar Bonte udah hadir di MR First. Ini penting sekali kita harus hadirkan, apalagi ini menjadi tahun-tahun yang hot kalau kata anak millennials karena banyak sekali yang membingungkan. Apalagi untuk menentukan satu pilihan yang pas kira-kira seperti apa nih tentang dianya, atau mungkin menentukan sikap apa yang paling benar untuk menentukan profesi yang lagi dijalani sekarang. Soalnya begini Bang, pakai bahasa Kendar saja ini. Kadang-kadang sekarang ini banyak kita temukan mungkin karena kecanggihan teknologi, terlalu banyak juga option untuk industri di bidang ekonomi kreatif. Hanya semua punya kesempatan untuk mencoba semuanya. Tapi untuk fokus di satu bidang itu yang kurang. Mungkin bisa dikasih statement dulu kalau kita berbicara soal di bidang atau ekonomi industri kreatif dari Umar Bonte seperti apa pandangannya? Kalau di Kendari sendiri? Oh ya, sebetulnya memang pertama. Tapi saya sebelum melangkah lebih jauh ya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas acara ini. Saya kira cukup menarik bagi saya dan terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Memang saya sebagai salah satu pemuda Sulawesi Tenggara sangat merindukan bagaimana anak-anak muda itu memiliki semangat entrepreneur. Bagaimana mereka tidak hanya berharap di dalam satu sisi, karena Indonesia ini begitu luas, Kota Kendari ini begitu potensinya juga cukup baik. Setuju. Indonesia ini juga sudah terlalu lama merdeka. Tentu anak-anak muda tidak boleh terkungkung dalam satu ide dan gagasan. Jadi dia harus mampu bisa mengambil dan masuk dalam bisnis entrepreneur itu di bidang apa saja. Nah, untuk di Kota Kendari, kebetulan saya kan pernah menjadi anggota DPR Kota Kendari. Jadi paling tidak budaya, potensi, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya yang kita miliki, saya lebih bisa mengetahui dan memahami. Maka karena itu saya berharap betul dengan anak-anak muda Kota Kendari ini bisa terus berinovasi, bisa terus mengambil langkah-langkah di mana dia tidak lagi memilih satu bidang, tapi dia harus bisa memilih banyak bidang yang kemudian pada akhirnya bisa menyesuaikan pada konteks-konteks di mana zaman itu berkembang. Arahnya kemana kita harus mampu bisa menyesuaikan. Nah, hari ini di Kota Kendari sebetulnya semua sisi ada potensinya. Ada di bisnis di potensi bisnis ada, ya kan, pariwisata ada, kemudian industri kreatif juga baik. Betul, wah banyak banget yang itu Bang. Kemudian talenta kita juga baik, anak-anak muda juga kita ya keren-keren lah ya. Anak-anak muda Kota Kendari kan kalau dilihat secara fisik yuk bisa bersaing secara nasional lah ya Bang. Tapi Bang, cantik luar biasa lah gitu kalau anak-anak muda kita. Nah, saya sangat berharap betul pemuda Sulawesi Tenggara, dalam hal ini terkhusus Kota Kendari,
memang harus bisa terus mengembangkan potensi dirinya yang dia miliki, lalu kemudian dia menyesuaikan dengan zaman yang ada, yang berkembang, dengan situasi yang ada. Yang saya maksud adalah apa yang menjadi tren di saat ini, itulah yang sebetulnya anak muda harus mampu menentukan satu titik di mana disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Bang Ube, haruskah ke sono dulu kalau ngomongin soal sebuah potensi yang besar gitu ya? Itu kemana? Ke pusat industrinya. Anggaplah kalau kita berbicara soal industri kreatif di bidang entertainment gitu ya, selalunya kan orang menuju ke Jakarta sebagai pusat industri gitu untuk menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa mendapat appreciate yang lebih. Karena apa ya? Mungkin tidak bisa dipungkiri juga bahwa banyak cenderungnya orang berbicara soal, kalau di bidang yang saya geluti nih, contoh di industri entertainment ini berasa punya achievement yang besar kalau start itu dari sono. Enggak juga. Setuju nggak itu, Bang? Enggak, saya nggak setuju. Gini, justru potensi anak muda kita sebetulnya sangat sejajar dengan potensi anak-anak muda yang dimanapun berada. Sulawesi Tenggara ini potensinya cukup baik. Betul. Anak-anak mudanya, ya tidak ada bedanya. Ada keterbukaan ya, Bang ya. Kemampuan mereka juga sama dengan kemampuan kita. Mereka, media yang mereka ikuti juga sama dengan media yang kita ikuti. Sosmed yang mereka pakai juga sama dengan sosmed yang kita miliki. Mereka punya Instagram, kita juga punya. Mereka punya TikTok juga kita punya. Facebook punya. Jadi semuanya kita tidak bisa menentukan berkecil hati bahwa kita ada di Kendari. Enggak. Sulawesi Tenggara ini justru menjadi pusat ekonomi bagi Indonesia 300 tahun yang ke depan. Dan kita harus bangga untuk itu. Nah, saya ingin menyampaikan gini. Anak-anak muda Kota Kendari multi talenta loh. Banyak banget. Ada penyanyi, ada penyiar radio, ada MC-nya, cukup banyak. Betul. Ya kalau kita lihat dari sisi potensi itu, saya kira tidak diragukan lagi. Walaupun startnya dari kota sendiri. Iya, jangan salah loh. Ketua Umum DPP KNP itu asalnya dari Sulawesi Tenggara. Asik. Iya. Please welcome, Marbonte. Nggak bisa. Jadi mau besar, mau menjadi aktivis atau menjadi politisi atau mau menjadi kreatif, industri kreatif, penyanyi, artis, multi talenta lainnya. Betul. Tidak harus memilih saya harus di Jakarta, saya harus di Bandung. Ya justru kita berpikir mereka harus ke sini agar bisa jadi artis. Atau saya gini, beberapa bulan yang lalu saya merilis satu lagu daerah. Kita ngucapin congratulations dulu. Ini tadi sempat baca risetnya, salah satu lagu daerah, lagu Muna kalau nggak salah ya, Bang ya. Terus tapi video klipnya dibikinnya di Turki. Di Turki. 3 negara. Wah, luar biasa. Konsepnya seperti apa tuh, Bang? Jadi kenapa saya berpikir potensi sumber daya kita di bidang apapun sangat bisa bersaing. Betul. Sangat kompetitif. Kita melihat di Sulawesi Tenggara, kita punya potensi budaya besar. Kita ada Wakatobi, kita ada Keraton Buton. Betul. Kita punya bahasa etnik banyak. Bahasa daerah kita boleh dikata 27 bahasa. Ini baru tahun nih, fun fact nih, 27 bahasa Sulawesi Tenggara ya. Tolaki, Buton, Muna. Di Buton itu ada beberapa bahasa. Iya, benar. Di Wawoni, itu banyak. Lalu kekayaan akan bahasa ini kita tidak publish. Iya, benar. Kalau Jawa, Pulau Jawa sebesar itu, mereka hanya punya satu bahasa, Jawa. Iya, benar ya. Jakarta, mereka punya bahasa satu. Kemudian anggaplah Jawa Barat, Sunda gitu. Sunda satu bahasa. Kita untuk di Muna aja itu sudah puluhan bahasa, untuk di Buton puluhan bahasa. Betul. Jadi kita ini harus berbangga dengan potensi kita. Nah, ini mau dikemanain? Betul. Nah, saya ada satu lagu daerah Muna. Kemarin kebetulan saya diundang oleh organisasi Islam Dunia, Pemuda Islam Dunia bersama putra Presiden Erdogan. Saya mengenalkan lagu-lagu daerah kita. Lagu daerah Muna, lagu daerah Tolaki, lagu daerah di Turki ya, Bang ya? Di Turki. Sehingga waktu saya nyanyikan lagu bahasa daerah Muna, itu saya translate dalam bahasa Inggris. Dan yang memintanya itu adalah Bilal Erdogan yang minta untuk saya saya translate. Nah, karena itu saya bilang, daerah kita justru harus menjadi ikon bagi Indonesia. Dan kita harusnya bangga kan harus itu bangga. Kan. Betul. Kenapa yang terkenal wong kongene kodi
Muna juga harus ada. Betul, setuju. Tolaki setuju. juga harus ada, buton juga harus ada. Karena Indonesia bukan cuma Jawa. Bukan tentang Jawa. Iya, Indonesia luas. Dan kalau kita berbicara soal Indonesia berarti semuanya, Iya. gitu ya, Bang. Tadi bilang bahwa punya lagu. Apakah itu lagu remake lagu Muna atau lagu sendiri yang diciptakan berbahasa Muna? Soal lagu ini, Udah bisa di. soal lagu saya terus saja baru nyanyi ya. Oh, baru nyanyi. Cuman hobi suka nyanyi. Oh, tapi emang suka nyanyi. Suka nyanyi. Oke. Tapi untuk menciptakan lagu, saya belum ada produk lagu saya Iya. untuk menciptakan. Yang kemarin saya nyanyikan di Turki itu memang murni Lagu daerah ya? hasil putra-putra daerah kita. Mereka menciptakan satu lagu yang begitu fenomenal, lalu kemudian saya aransemen, saya cover. Tujuannya saya bukan berarti tidak bisa cipta lagu, Iya. bisa aja. Oke. Tapi saya pengen ada kebanggaan itu kepada mereka. Betul. Kalau- Apresiasi ya, Bang, iya. ya? Kalau saya ciptain lagu sendiri bisa, dan bahkan mungkin bisa lebih bagus. Oke. Cuman saya pengen ada kebanggaan bagi mereka yang menerjuni menekuni Bidang musik itu. bidang musik itu atau bidang ini, mereka bangga, wah ini dinyanyi di luar negeri. Iya, benar. Itu ada 2 lagu saya nyanyikan. Judulnya yang mana, Bang? Totono Lalo. Totono Lalo itu apa ya? Niatan hati apa gitu. Oh, Tapi oke. intinya harapan hati gitu. Kalau Dan yang keduanya? yang keduanya itu Karopeha. Karopeha itu tujuan. Jadi saya menyanyikan 2 lagu daerah Muna, kemudian 1 buton, kemudian 1 tolaki. Iya. Nah, di sana. Tapi saya nanti saya publish itu satu persatu. Satu persatu. Berarti ini hanya sekedar diinformasikan dulu. Kita belum bisa untuk mendengarkan di. Mendengarkan belum. Oke, Tapi tungguin. judulnya udah ada. Nah, untuk dapat informasi itu jangan lupa untuk follow Instagramnya Umar Bonte _ official. Ya. Benar nggak Dan sih? ya benar. Betul ya. Dan channel YouTube The Bonte Entertainment. Oke, The Bonte Entertainment. Nah, Bang, ini kan pasti kalau kita ngomongin soal ekonomi kreatif di industri apa aja. Nah, mungkin buat teman-teman ya, kita nyebutnya sini anak M. Benar nggak, Jian? Yes. Anak M, ya. M. Yes, Anak anak M. M. MRV. Gitu. Mungkin kenapa harus, kan kadang-kadang kita di sini suka bilang kok bicara begitu, kok pelaku kah kayak gitu kan. Nah, kalau kita mau bicara soal apa aja, Bang Ube ini ada di bidang apa aja. Jadi beliau ini adalah sebagai seorang entrepreneur juga, pebisnis ya Bang ya. Terus dia bergerak ketua KNPI, DPP KNPI ya. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Oke, Ketua setelah Umum. itu juga Di PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. IPHRI, ke- terus sekarang lagi menjajahi untuk di industri seni. Industri seni. Sekarang kita lagi membangun rumah produksi Oke. yang kita sebut dengan The Bonte Kreatif. The Bonte Kreatif. Itu kita terjun di dunia perfilman, kemudian dengan musik. Bang, yang di film itu udah ketemu case-nya nggak sih? Misalnya kayak beberapa. Kalau di film Siapa tahu ada cerita yang apa gitu yang bisa ya, kita. di film kita ada satu, tapi ini masih kita ini ya, Rahasiain. belum kita Publish. dulu. Ah. Tapi kita sudah bekerja sama dengan sutradara cukup baik ya, yang kemarin membuat satu film satu film, ya banyak filmnya, tapi aku Mungkin nanti kalau di film yang judul baru yang mau dibuat ini dan ada saya di Ya. situ mungkin bakal diingat banget sih judul film itu. Gitu. nanti, Oke. tapi emang kita akan ini. Oke. Sutradara kita apa perlu saya sebut? Tapi saya kira nanti aja bisa. Oke deh, berat surprise ya. Apakah itu salah satu project untuk di 2023? Salah satu project kita itu nanti akan ada film untuk menceritakan tentang kota Kendari. Oke. Kemudian saya juga dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya mungkin bisa aja mengajak teman-teman untuk membuat satu audisi. Audisi. Oh iya. Saya pengen audisi. Bagian kabelis mungkin Bang dibutuh apa? Enggak, saya butuh musisi ya. Musisi. Penyanyi. Kita udah gugur duluan. Oke. Jadi- Bang, tapi ini ngomongin soal Bonte Kreatif yang tadi ini. Apakah SDM-nya semuanya dari Sulawesi Tenggara? Oh, The Bonte Kreatif itu mayoritas bukan mungkin 100%. Semua orang yang saya kenal. Oke. Saya tidak menentukan bahwa harus orang Sultra atau harus, tapi kebetulan yang sedang ikut saya sekarang untuk kru saya itu semua orang Sulawesi Tenggara, termasuk Oke. editor saya. Oke. Editor saya itu editor handal ternyata yang sudah membesarkan beberapa artis yang akhirnya kemudian gabung, kita bareng membangun satu bisnis baru yang disebut dengan The Bonte Kreatif. Oke. Itu semua editor kita, kemudian kameramen kita,
Memang ada beberapa yang saya libatkan ya, termasuk ex Kangen Band, termasuk Kangen Band juga. Itu saya coba ngajak untuk bisa bekerja sama, lalu kemudian Sivilia. Insya Allah saya punya lagu bersama Sivilia dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan rilis. Ada 2-3 lagu. Itu butuh video klip nggak sih Bang? Misalnya kayak Video klip. Ada video klipnya nanti. Video klip. Iya, nanti Video kan klip kita. di video klip biasanya ada model kan Bang? Oh, model. Nanti kita bicarain lah nanti. Kalau model nanti kita tahu kenapa. Oke, tapi ini menarik sekali ya. Berarti The Bonte Kreatif ini hadir untuk Indonesia. Satu untuk semua. Asli ya. Untuk Indonesia, dari Sultra untuk Indonesia. Asik, luar biasa. Ini harus diapresiasi karena sangat luar biasa. Ternyata kiprahnya bukan hanya diakui di Sulawesi Tenggara, tapi langsung ke sana dan tetap selalu bangga menjadi asli putra Sulawesi Tenggara. Oh iya, saya selalu bangga dengan saya sebagai putra Sulawesi Tenggara selalu bangga. Oke. Saya begini, untuk Kota Kendari, saya selalu meskipun saya tidak menjabat lagi sebagai anggota DPR Kota Kendari, tapi saya terus membangun komunikasi dengan Kota Kendari melalui ketua DPR-nya, melalui wali Kota Kendari. Yang paling sering saya ketemu itu ketua DPR Kota Kendari. Itu ketua DPR Kota Kendari bahkan pernah ke studio kita. Saya sampaikan ini Pak Ketua DPR Kota Kendari, Pak Suban. Saya bilang Pak Ketua, ini bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Iya. Oh, bisa meng-up potensi sumber daya kita Kota Kendari, Pak Ketua. Pak Ketua sampai datang di situ dan itu berkali-kali. Dia memberikan dukungan. Pak Umar, ini benar. Ini harus dilakukan potensi kita. Saya juga akan terus mendorong ini. Ini saya boleh ngomong di kamera nggak? Boleh dong. Itu dimensikan namanya tadi Pak Ketua DPR Pak Subhan ya namanya ya. Terima kasih Pak dan kita tunggu untuk support yang itu. Oh bisa diundang dong, lagi. Bisa diundang nanti. Bisa. Oke, kita undang lah kalau gitu ya undangan untuk Pak Ketua DPR ya Pak Subhan mungkin bisa main-main di podcast kita ya. Nanti saya telepon. Sini Pak Tua dia. Langsung. Oke, baiklah kayak gitu ya. Bisa kita undang lagi. Tapi kadang-kadang juga nih Bang, ngomongin soal tadi kalau kita ngomongin soal industri atau profesi apapun itu, kadang-kadang kan kita tuh ada kayak sisi insecure-nya. Setiap anak muda zaman sekarang canggih-canggih tapi katanya generasi strawberry itu ditaruh sedikit di matahari layu, kelar gitu ya. Apakah kita masih bukan masih harusnya ya, seberapa besar nih Bang Umar support dari pengambil kebijakan, mungkin dalam hal ini stakeholder, pemerintah mungkin atau orang-orang yang harus ada di posisi itu? Betul. Saya itu harapan saya anak-anak muda ini memang tidak boleh meskipun dia harus berlari secepat anak panah, ide dan gagasannya, dia tidak boleh berpikir akan dirinya sendiri aja gitu. Bagaimana dia harus bisa mengumpulkan kekuatan dan semua potensi yang ada. Dia harus rajin berkomunikasi, tidak jalan sendiri meskipun memang dibutuhkan suatu sikap yang benar-benar dari diri itu. Kalau bahasa Bung Karno itu harus berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari, tetapi tidak boleh dengan berdikari, semangat berdikari lalu kemudian kita lupa bahwa akan ada potensi besar yang bisa menggerakkan kita. Misalnya apa? Kita koordinasinya dengan pemerintah. Pemerintah juga punya dinas khusus untuk menangani bidang-bidang tertentu. Namun demikian kita juga tidak boleh terpatok hanya karena itu. Misalnya kalau nggak ada pemerintah membantu kita nggak bisa juga, nggak. Jadi kita semua harus bisa membangun. Nah, saya berdiskusi dengan banyak teman ya. Saya berdiskusi banyak teman bahwa ternyata ide dan gagasan itu dia hanya akan besar dan berkembang dan semakin kuat manakala potensi ini dimanfaatkan dengan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu seperti apa? Ya koordinasinya dengan pemerintah harus jalan, kemudian dengan pengusaha atau teman-teman yang sudah memiliki ekonomi yang cukup baik juga sudah dikomunikasi. Semua harus dijadikan medium. Nah, bagaimana yang dibahasakan tadi bahwa ini kita insecure. Tidak percaya diri karena tidak ada dukungan. Apa karena mungkin bisa dilihat juga nih Bang Umar, mohon maaf kayaknya kalau kan biasanya tuh kalau kita lihat, anggaplah mungkin kita jalan-jalan di beberapa kota tuh yang menyebut diri mereka atau menyebut kota mereka sebagai kota kreatif atau kota pariwisata gitu ya, itu kelihatan pertama secara visualnya mungkin dilihat dari infrastrukturnya. Ada tempat yang disediakan, tempat orang anak-anak muda ini mengasah skillnya kah atau apa seperti itu? Apakah harus ada seperti itu dulu untuk bisa membangun lebih besar lagi semangatnya sebagai salah satu bentuk support? Itu bisa dibenarkan bahwa
dengan sumber daya yang digerakkan oleh pemerintah itu tentu akan lebih bisa mengendalikan lebih bisa memajukan ya. Oke. Kalau saya boleh bilang kota yang sudah melakukan itu seperti Jogja ya, kemudian Bandung kota itu sudah melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi tidak boleh lantas kemudian berpikirnya kita ini kalau pemerintah tidak menciptakan yang itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, gitu. benar. Dan juga tidak boleh kemudian kita merasa pemerintah mereka udah didorong berarti mereka lebih hebat daripada kita. Enggak kayak gitu juga. Iya. Jadi potensi kita itu tidak boleh hanya tergerakkan atau digerakkan orang lain, tapi kita tergerak oleh sendirinya. Lalu kemudian semua harus bisa kita gerakan gitu. Makanya gini, saya udah katakan di awal, kalau potensi anak muda ini mampu berdiri dengan sendirinya, lalu kemudian digerakkan oleh pemerintah, ini semakin kuat. Tapi jangan karena juga pemerintah tidak membantu, kemudian kita lemah, nggak bisa. Bisa jadi mungkin dengan apa yang kita sudah buat sebagai portofolio untuk ketemu sama stakeholder dan akhirnya jadi percaya kan. Jadi tadinya mungkin belum ada terawang, apa kok mau bikin ini? Kita tahu, tapi karena ada pernah kita buat sesuatu itu bisa jadi sesuatu hal yang itu tadi, jangan berkecil hati. Insecure itu adalah penyakit sangat berbahaya bagi anak muda. Itu sangat berbahaya. Kita kenapa tidak bangga dengan potensi anak muda kita sekarang ini? Coba, saya ingin bicara. Coba kita bicara di Buton. Ada siapa penyanyi dangdut? Fildan. Maaf, saya lupa. Iya, Fildan. Ada Fildan. Ada Raim Lode. Ada Raim Lode stand up comedy. Lagi viral banget tuh lagunya Komang. Iya. Kemudian ada Umar Bonte, ketua DPP KMP. Nah, itu yang paling itu yang lebih viral lagi. Umar Bonte itu di mana? Oh iya, ini. Mohon maaf Pak kita. Oke. Maaf saya. Tapi emang gitu. Dan itu harus bangga ya Bang ya? Harus bangga. Anak muda Sulawesi Tenggara loh ini. Itu yang paling penting, harus bangga menjadi putra Sulawesi Tenggara karena yang ada di sini tuh belum punya sama daerah lain gitu. Bang, kalau bisa dikasih tips gitu ya. Milenial kadang-kadang suka plan menentukan apa yang pengen difokusin gitu ya karena saking banyak tadi ini, apalagi gerusan teknologi. Buka Instagram pengen jadi kayak gini. Kita lihat kan ada beberapa kayak konten kreator tuh di Sulawesi Tenggara yang cukup besar. Mungkin bisa di-mention juga namanya seperti harus kita akui kayak Stephen Stanley. Yang salah satu konten kreator tuh mungkin achievementnya karena dia centang biru tuh. Boleh. Dan memang juga cukup besar kan kayak gitu. Nah, tapi untuk menuju ke situnya kan kadang-kadang kalau kita berbicara dibilang soal proses lah. Nah, biasanya di proses ini yang terlalu banyak, nggak tahu ya apakah nggak mampu melewati kerikilnya atau bagaimana. Kalau boleh dikasih tips Bang biar tetap konsisten dengan apa yang dilakukan. Karena pasti Bang kalau kita berbicara soal prosesnya seorang Umar Bonte juga kita bahas seminggu pun nggak bakal habis kan. Ada ini tapi yang bikin akhirnya konsisten dan ada duduk sekarang ini kita berbicara sebagai apresiasi anak muda Sulawesi Tenggara, apa nih Bang yang perlu disampaikan sama milenial? Itu tadi anak-anak muda kita, saya tidak melarang untuk berpikir instan karena instan juga enak gitu. Tapi saya ingin berpikir bahwa memulailah dulu. Yang paling utama adalah memulainya. Soal hasil jangan belakangan. Kita memulai. Semua orang ketika saya saya bilang saya ingin jadi produser musik, saya ingin jadi produser film, saya ingin jadi The Bonte Entertainment. Orang sudah mulai gunjing kan. Wah, ini Umar Bonte mau saingi Raffi Ahmad ya, The Bonte Entertainment. Ya amin sih harusnya. Tapi amin sih, tapi cuman mau saya gini. Kenapa sih harus kita terpengaruh dengan gaya-gaya kita terpengaruh dengan tekanan-tekanan atau isu-isu yang kurang enak atau pelemahan-pelemahan itu nggak perlu karena kita hidup dengan diri kita sendiri. Berarti ini bagus juga nih Bang cara menghalau yang namanya bad comment kan pasti itu ada orang-orang yang datang sebaik-baiknya kita pasti ada aja orang nggak suka gitu. Nah tips juga tuh Bang untuk gimana caranya kita tetap tidak bukan memperdulikan sih tapi biar kita nggak buka komentar itu biar nggak jadi racun buat diri kita. Jadi gini. Untuk tidak terpengaruh dengan arus racun kan racun dalam tanda yang sangat menyakitkan itu. Memang sebelum kita memulai satu ide dan gagasan, kita harus tahu ini nanti arahnya kita nanti diginiin. Ya sudah, sebelum ditekan atau sebelum diragukan orang, sebelum dihina orang, sebelum kita udah harus menyiapkan diri untuk dihina. Udah pasang mental memang duluan. Aku udah dihina, meskipun belum dihina ini, aku udah dihina. Jadi kita udah lebih kuat menyiapkan emang. Jadi ibaratnya kalau kamu
kena virus apalagi namanya yang kemarin yang begitu corona misalnya. Kalau kita udah disuntik pakai apa namanya tuh? Vaksin. Akhirnya ketika kita kena corona kan aman kan? Sama dengan ini. Saya itu prinsipnya. Kalau misalnya saya memulai sesuatu, saya vaksin dulu diri saya. Oh iya. Aku pokoknya untuk menghalau ya, Bang ya. Aku udah merasa sudah sehat. Pokoknya ini emang aku nggak sanggup ini, pasti sanggup lagi gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi model saya itu lebih menganggap saya mengkritisi dulu diri saya sendiri. Apakah yang saya lakukan ini benar? Saya kritisi diri saya sendiri dalam konteks di mana ini sudah benar nggak nih? Sudah benar nggak nih? Sudah benar nggak nih? Oh kayaknya nih, seperti kemarin saya nyanyi itu kan, baru pertama kali rilis suatu lagu, kemudian saya dengerin sendiri. Saya kritis, suara kamu terlalu kayak cempreng. Mana ada? Saya langsung ngomong kayak gini, mana ada orang yang coba rekam suara kamu terus kamu dengar, mana ada suara kamu enak didengarkan, nggak enak didengar. Iya benar. Jadi saya mengkritisi diri saya sendiri, lalu kalau saya nggak publish, ya nggak akan jadi. Ya sudah, saya publish saja. Kamu mau bilang suara saya jelek, kamu mau bilang saya bukan penyanyi, kamu mau bilang saya jelek, nggak ada urusan. Oke. Umar Bonte is Umar Bonte. Yang menjalaninya adalah saya, dan yang bahagia adalah saya. Oh iya benar ya. Dan kalau dilempar di publish, ya kita terima tanggapan semua orang gitu ya. Selagi itu tidak merugikan orang lain, kenapa enggak ya, Bang ya? Ini penting sekali buat itu, benar kata Bang Umar Bonte tadi, Bang Ube lah ya, biar lebih akrab. Kita merekam kayaknya yang paling jujur akan menjuri diri kita sendiri adalah ya diri kita sendiri ya, introspeksi diri. Berarti tadi dapat nih poinnya nih teman-teman ya. Jadi kalau pengen melakukan sesuatu, jangan ragu untuk mulai hasilnya, tapi persiapkan mental dulu. Udah tahu nih, udah pasang badan duluan. Oh kalau saya buat sesuatu ya tahu diri, pasti bakal ada yang koreksi, bakal ada yang tidak suka ya. Dan kalau kita udah patah di awal, jangan berharap untuk 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya Bang ya, kurang lebih. Oke, dan ini menarik sekali. Bang, boleh singgung sedikit nggak 2000 ini millennials ini masih berhubungan tentang mungkin untuk menuju di 2024 nanti ya, walaupun kita mungkin jago di berbagai pihak, tapi kalau kita nggak menjadi kontribusi juga buat daerah kita gitu ya, khususnya untuk millennials. Kalau secara by data di sini ya, kita terima datanya, ini informasinya dari salah satu media yaitu Energi Media yang menurut hasil sensus penduduk tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tenggara, data dari statistik katanya jumlah penduduk sekitar 2.624.875 jiwa, di mana 25%-nya milenial. Dan 32%-nya adalah Gen Z kelahiran 97 hingga di 2012. Jadi kan cukup besar presentasinya Bang ya untuk menentukan keberhasilan pesta rakyat 2024 gitu Bang ya. Maksudnya ini kan kita tahu bahwa mengkritisi sesuatu itu kayaknya generasi ini yang paling banyak. Kita lihat di sosial media paling jago jempolnya. Bisa pasif juga, bisa kadang-kadang nggak pedulian gitu ya. Mungkin kalau kita bicara biar melek dan menjadi bagian dari kontribusi untuk menjadi penentu masa depan daerah kita, khususnya mungkin Sulawesi Tenggara, ada tips nggak nih dari Bang Umar Bonte? Untuk 2024 memang saya pikir itu pesta semua orang. Di luar dari apa namanya semua yang kita bicarakan tadi. Memang politik itu selalu menjadi sensitif. Tetapi bagi saya itulah kehidupan yang harus kita hadapi, dan memang semua sistem juga harus kita bisa masuk. Seperti saya misalnya, saya juga politisi, saya juga apa namanya musisi, boleh dikata sekarang sudah membentuk satu perfilman. Kemudian saya bisnis juga iya, lalu kemudian kita juga harus kreatif. Jadi bagi saya semua harus kita masuk di wilayah-wilayah itu. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan perubahan dan perbaikan manakala kita tidak masuk di tempat-tempat itu. Ketika saya menjadi politisi, lalu kemudian saya memahami seni, lalu saya memahami industri kreatif, saya memahami milenial, maka saya pikir bagi saya patut dan penting dan strategis saya harus masuk ke tempat itu. Makanya kemarin teman-teman pertanyakan, aduh Pak Umar, kamu sudah cukuplah jadi pengusaha aja, nggak usah jadi politisi. Kasihan kamu nanti antara usaha kamu, kemudian antara bisnis kamu, kemudian dengan politik kamu akan makin sibuk. Makin sibuk dan makin saya bilang gini, politik itu
di zaman kuliah emang saya menjadi pimpinan mahasiswa ya. Oke. Kemudian saya juga di fisika, tentu saya juga jalani saya sebagai mahasiswa yang tentu kalau fisika kan identik matematik dan identik dengan kutu buku. Ya. Ya saya juga hobi fisika dan matematik. Eksak banget soalnya. Tapi saya juga hobi juga aktivis, menjadi ketua aktivis mahasiswa itu kayak membanggakan banget. Terus saya menjadi pimpinan mahasiswa. Sebenarnya semua hal itu akan menjadi indah dan menjadi fun saja kalau dijalani dengan tadi. Hobi. Ini menjadi hobi. Oke. Hobi kita. Jangan dijadikan kayak beban ya Bang. Ya, saya satu tips akan saya berikan. Hidup ini yang salah di sistem kita ya, di budaya kita. Iya. Orang anaknya pada saat dia udah bisa bicara, udah langsung ditanyain, "Kamu cita-citamu apa, Nak?" Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi ini. Cita-cita ini sebenarnya membunuh orang. Oke, pembunuhan karakter tuh. Bang. Pembunuhan karakter. Iya. Orang kalau cita-citanya jadi polisi, terus kemudian dia kecelakaan, lalu kakinya patah, cita-citanya Mati dong. Mati dong. Iya. Mau jadi musisi, pada saat dia menjadi menyanyi ternyata suaranya cempreng atau mungkin dia nggak bisa nyanyi, kemudian tidak bisa bersaing, Oh, iya, kalah, bener ya. cita-citanya gugur, jadi blank. Oke. Bingung mau cita-cita apa nih? Cita-cita apa? Saya pengen jadi bintang film, saya ini ternyata tidak diterima di PH apa segala macam, gugur, kemudian harapannya hilang. Inilah yang membuat orang yang kemudian menjadi insecure di dalam konteks yang lebih luas yang sama tadi. Cita-citanya tidak terpenuhi. Nah, apa yang harus lakukan? Ternyata tips yang saya lakukan adalah saya tidak ingin bercita-cita. Bercita-cita adalah membunuhmu. Saya ingin menyiapkan diri saya untuk menjadi apa saja yang berpotensi bermanfaat bagi masyarakat. Oke, pantesan aja ya. Jadi lancar, sukses selalu Bang. Iya. Karena memang tujuan utama adalah bermanfaat untuk masyarakat. Kita jangan bercita-cita, menyiapkan diri kita untuk menjadi apa aja. Memantaskan diri kita ya Bang ya. Kita siapkan. Pada saat saya kuliah kan, saya kuliah fisika. Wah, saya nggak bisa jadi dosen nih. Iya. Harusnya kan jadi dosen dong, karena waktu itu MIPA murni. Waduh, nggak bisa jadi dosen. Tapi saya aktivis loh. Berarti saya bisa di sini. Saya juga bisa manajemen, berarti saya bisa bisnis. Jadi semua saya siapin. Nah, ketika gagal jadi dosen, saya bisa jadi aktivis. Ketika saya menjadi aktivis, saya bisa menjadi pembisnis. Ketika menjadi pembisnis, saya bisa menjadi pejabat mungkin. Siap. Aduh, ini teman-teman menarik sekali ya. Jadi memang jangan pernah berhenti untuk selalu menggali potensi yang kita miliki ya Bang jangan ya. Berhenti. Karena kita nggak pernah tahu kita akan ada di potensi yang mana pada akhirnya. Nggak gitu akan ya. tahu. Bisa jadi semuanya, bisa jadi mungkin salah satunya. Umar Bonte ada dalam satu waktu bersamaan dijalankan beberapa hobi. Kita sebutnya hobi ya Bang ya. Kita sebutnya hobi. Bang, balik lagi tadi soal politik ini biar nggak biar nggak pasif. Ya, karena kita butuh power oleh semua masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya mungkin untuk berbicara soal masa depan daerah kita, dan persentase dari milenial cukup besar untuk 20% menyumbang ya? 22% lebih luar tadi biasa. menurut data statistik ya. Dan Bang, mungkin bisa kalau kita berbicara atau kalau kita melihat pergeseran tentang mengenai politik tadi itu, mungkin ini untuk orang-orang yang berada di lahan itu. Kalau mungkin ini koreksi Bang kalau salah ya. Dulu mungkin selalu kita lihat orang ke aktivis dulu, baru ke situ politik gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ada beberapa juga case orang tuh anggaplah bisnis dulu, habis itu direkrut ke aktivis, baru diterjunkan lagi, anggaplah menjadi apa gitu. Kalau saya sebetulnya ingin bilang seperti ini ya, menyiapkan diri itu sebenarnya nggak ada salahnya tadi. Misalnya menyiapkan dalam konteks di mana segala potensi yang kita miliki, yang kira-kira bisa kita ikuti, bisa kita lakukan. Jadi biar kita tidak membunuh diri kita sendiri. Kamu bisa bayangkan kalau misalnya kamu pengen jadi artis. Ternyata kamu nggak bisa jadi artis, atau mungkin kamu nggak punya jaringan atau nggak punya relasi untuk mengantar kamu jadi artis, kan kasihan, menjadi tidak berdaya dan akhirnya diam aja di rumah. Nah, seperti yang saya bahasakan tadi, semua anak muda kita harus mampu mengambil semua bidang yang bisa dia lakukan dengan fun, dengan menyenangkan, dengan penuh dengan kebahagiaan ya. Harus dia jalani dengan semua potensi dia dengan menyenangkan. Nah, kalau berbicara politik terhadap anak muda harus mampu semuanya. Kalau ini wajib ya Bang. Kalau politik, saya ingin mengatakan, mau anak muda kreatif, mau seniman, mau penyanyi, mau penari, mau apapun, untuk politik dia harus bisa. Pokoknya benang merahnya adalah anak muda. Bisa.
Apapun backgroundnya. apapun backgroundnya, politik harus bisa, Harus bisa. Oke. harus masuk. Kenapa? Oke. Karena bangsa negara kita ini dibesarkan dan dikembangkan dengan politik negaranya. Oke. Kita nggak berpolitik, harus bisa. Harus bisa. Jangan kita geblek dengan politik. Oke. Kita harus mampu menentukan sikap pada pilihan-pilihan yang tepat ke depan. Oke. Itu iya benar ya. Jadi kalau kita paham melek akan politik, kita bisa menentukan nih. Iya, bisa menentukan. Bisa menentukan kan, Bang ya? Mana? Oh, kalau saya di industri kreatif, saya harus memilih dong yang bisa Iya, memahami iya. Oh iya benar. industri ya. kreatif. Yes. Saya seorang seniman, saya harus milih dong mana yang mengerti dan seniman. Betul, betul. Kalau Kalau kita hanya asal tahu atau asal dengar, ya sembarang aja. Yang penting menggugurkan kewajiban kita sebagai warga. Aduh, enggak. Padahal, iya nggak benar penting. ya. Nggak guna kan jadinya. Iya benar. Seperti aku misalnya mau maju apa gitu, ya saya, atau misalnya saya nggak usah maju apa-apa, tapi saya akan memilih dengan orang yang pasti pilihan saya harus sesuai dengan goal saya dong. Betul. Harus Setuju sih Bang. Iya, Setuju. kayak gitu. Oke. Nah ini penting banget ya buat seluruhnya teman-teman, buat anak M juga yang lagi dengerin. Ini menandakan bahwa memang betapa pentingnya kita harus melek politik sebagai anak muda biar kita tuh menjadi apa namanya salah satu yang menyumbangkan power kita untuk masa depan daerah kita sendiri, khususnya untuk Sulawesi Tenggara. Kota Kendari lah berbicara ya. Bang sebelum kita pamit. Tadi yang kelupaan, ternyata Bang Bonte beberapa hari kemarin merayakan ulang tahun, happy birthday untuk Bang Umar Bonte ya, yang semakin kesini semakin muda. Semakin Kita muda. nggak usah tahu berapa umurnya. Wah, aku nggak mau tua. Pokoknya tua bagi saya itu tidak akan ada. Tidak ada dia Bang ya. Yang tua cuman Angka. raga, Oh ya raga ya, oke. tapi fisik, otak, gagasan, ide harus tetap muda. Oke, Bang, ini sebelum kita pamit lagi, mungkin teman-teman di Kendari yang merasa, anggaplah mungkin anak-anak bergerak di bidang entertainment Industri gitu, kreatif, musik, film atau apapun itu, mungkin mau tertarik gitu ya, Iya. pengen di-direct sama Boleh. Bonte Kreatif Boleh. gitu, Boleh. caranya gimana Bang? Saya kira langsung aja ke kita, ke manajemen kita, ada YouTube kita. Aha. YouTube kita Debonte Entertainment. Oke. Itu bisa kita langsung di inbox di situ. Kemudian ada juga Instagram Umar Bonte Official. Itu bisa di inbox di situ. Di Facebook juga Laude Umar Bonte itu ada di situ. Itu bisa inbox saja langsung. Oke. Kami langsung ini. Tapi untuk dalam waktu yang terlalu lama lagi, saya akan mengajak anak-anak muda kreatif Kota Kendari untuk membuat suatu audisi multi talenta tadi. Misalnya ada yang mau main film, ayo. Oke. Tunjukkan, nanti kita akan audisi. Di sini kita tidak akan mencari siapa yang lebih bisa ya, tetapi paling tidak yang mau saja kita ajak. Saya sebetulnya ingin Biasanya sih Bang kalau yang kayak film gitu kayak karakter gitu sih, maksudnya kayak kalau aku nggak bilang ini tapi kayak yang berkarakter sih biasanya. tapi kalau menurut saya memang harus yang berkarakter kayak kamu nih. Iya, Itu bisa yang jadi ini pemain ya. film. Nanti dijadikan aja Ya, apa ya. cari Bang kayak Ya, kira-kira- pocong beranak dalam kubur, mungkin saya bagian yang penggali kuburnya apa gitu. Tapi memang saya lagi memikirkan gini, Sulawesi Tenggara ini jangan hanya dikenal dengan potensi nikel. Oke, oh iya benar. Tidak hanya didengar orang dengan- kesini tuh tambang, Aduh, tambang. Dari Kendari, wah tambang nikel. Itu. Wah nikel. Padahal saya mau dikenal Sulawesi Tenggara itu dengan potensi manusianya itu banyak ya banyak. Multi. Anak mudanya multi talenta. Saya jujur aja sangat bahagia banget dengan Yep. Raim Lode. Iya. Sudah membuat lagu Komang yang kemudian memviralkan. Kemudian Betul. saya jujur saja, wah bangga banget. Raim Lode keren. Raim Lode keren banget. Kemudian ada Vildan itu. Ada Vildan. Jujur, saya bahagia banget itu. Sama ini juga salah satu yang ikut talent show kemarin yang cewek Waode. Siapa ya? Waode. Siapa sih ini? Ini akrab dipanggil Waode, dia ikut salah satu talent show dan tolong juara dong. satu kalau nggak salah. Ya tolong dong itu dicoba Keren dikomunikasikan. Nanti saya pengen berdiskusi dengan mereka-mereka yang berpotensi tadi. Kali aja bisa kita diskusi, kita bisa Putri Indonesia juga kemarin Bang loh itu salah satu prestasi baru Sulawesi Tenggara masuk 6 besar kan? Ya, coba sejarah ajak diskusi, Putri Indonesia ajak gitu. ketemu, misalnya ajak kita bareng bagaimana memikirkan mereka-mereka yang berpotensi ini. Yep. Kan sayang kalau potensi ini terkungkung di daerah yang begitu jauh dengan Betul. industri perfilman. Tapi kaya. Iya, padahal kaya. Coba. Jadi harus dipublish ya Bang ya? Publish. Oke. Saya benar-benar fokus mencari potensi ini. Siap. Saya pengen
Saya pengen, kenapa yang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Saya pengen jadi produser. Padahal sama-sama aja kita makan nasi, sama-sama aja kita makan daun kelor. Memang cek dari mana kayak ini? Dari Kendari ini. Jadi saya pikir itu yang. Nah, makanya tolonglah teman-teman yang anak-anak muda kreatif Kota Kendari. Yep. Saya tidak hadir dengan bisnis ini. Saya tidak hadir untuk memanfaatkan potensi anak muda Sulawesi Tenggara agar saya terjun di bisnis ini mendapatkan hasil atau memanfaatkan mereka gitu. Yep. Saya cuma ingin anak-anak muda Sulawesi Tenggara, karena saya sebagai ketua umum DPP KNPI, tentu saya harus punya common sense dong untuk bagaimana memajukan Sulawesi Tenggara. Setuju, Bang, setuju. Saya harus punya, ya kalau misalnya mereka saya kan sekarang punya platform digital juga. Jadi ada yang penyanyi, kita masukkan di platform digital kita. Kita udah punya. Jadi mereka bisa, para penyanyi, para pembuat lagu, mereka kita masukkan di dalam misalnya Spotify atau apa. Betul. Kita punya platform. Udah ada etalasinya, Bang, ya? Udah punya. Jadi Jadi kita bisa menghasilkan kan gitu. Meskipun kecil tapi itu kan sampai tua dia akan dapat. Makanya anak-anak muda ini jangan berkecil hati. Oh, saya penyanyi tapi saya suara saya mungkin, atau saya udah capek. Kadang-kadang kayak suara saya bagus tapi muka saya sorry gitu. Maksudnya kayak gimana ya? Ya nggak apa-apa kan sekarang kan sekarang kan udah nggak jual CD lagi. Iya benar. VCD apa namanya? Udah kalau masuk Spotify kan didengar lagunya enak banget ya udah pasti viral. Dilupakan lah ya. Rain Lore kan juga sebetulnya ganteng ya, tapi tidak ganteng-ganteng amat. Iya benar sih, betul. Saya kira kalau cantik kan perempuan, kita ganteng berarti wajar lah. Bagi saya para penyanyi-penyanyi ini harus kita akui support ya, betul. Dan memang bukan hanya sekedar support, karena memang keren kan. Iya dong. Bang, coba suaranya kan karyanya bagus. Vildan itu terus saja, meskipun genrenya nggak ke saya kan pop dia, tapi benar, saya pengen di Kota Kendari kan penyanyi dangdut banyak nih. Iya benar. Saya pengen ada penyanyi dangdut, kemudian ada penyanyi pop, kemudian pop daerah, kemudian ya itu saya lagi cari talenta-talenta itu. Nah ini buat teman-teman semuanya mungkin yang merasa punya talenta di bidang bagi entertainment. Teman-teman yang punya talenta, mau nyanyi, mau main film, kemudian di bidang seni yang lain, yang lain, apa dia musisi, gitaris, apa drum band, tolong sampaikan di kantor ini, ya. Di MRV. Boleh di sini. Boleh di sini. Di sini. Datang di sini aja. Kemudian sampaikan. Kalau misalnya nggak DM ke saya ya, atau mungkin saya takut sama Pak Umar Bunti. Nah sudah ke sini aja. Sini aja beberapa orang. Lalu kalau misalnya banyak, bisa kita buka kita casting di sini boleh. Boleh. Kemudian kita boleh juga nanti dengar suaranya di sini, lagunya di sini boleh. Nanti kita dengarin. Kalau bagus, kemudian potensinya dan dia mau, saya orbitkan dan saya akan produksi lagunya, kemudian nanti kita iklankan. Waduh, ini kemudahan banget ya buat teman-teman semuanya. Jadi nggak ada lagi alasan untuk berkecil hati. Punya potensi tapi bingung mau kemana ini potensi gitu ya. Pokoknya potensinya salurkan The Bonte Entertainment. The Bonte Entertainment gitu. Thank you, Bang. Ya. Thank you. Mantap. Selamat ulang tahun sekali lagi, sukses selalu, Bang ya. Ini kita akhiri perjumpaan ini hari ini. Nanti kalau mau ketemu sama Umar Bonte, mungkin mau ngobrol lebih dekat lagi, mau nanya tentang apa aja, bisnis bisa, di bidang seni juga bisa, politik bisa gitu di sini aja. Di sini aja, atau bisa follow Instagramnya, itu paling penting ya. Follow Instagramnya di Umar Bonte, Facebooknya juga. Dan YouTube-nya. Umar Bonte Official, Instagramnya. Kemudian TikTok Umar Bonte. Facebook Umar Bonte, kemudian The Bonte Entertainment untuk channel YouTube. The Bonte Entertainment untuk channel YouTube-nya. Terima kasih buat semua anak yang udah pantengin kita. Jangan lupa ya, pokoknya dimanfaatkan platform ini, dimanfaatkan abang kebanggaan kita ya. Ini asli produk Sulawesi Tenggara. Produk masih hangat. Asli orang Muna Pride ya. Yang kita tunggu nanti, berarti kita lagi nunggu untuk rilisan video klipnya yang di Turki kemarin. Yang di Turki kemarin ya. Yang kemarin tuh 4 negara. Malaysia, Dubai, Turki, Azerbaijan. Bang, besok-besok kalau punya target mau ke negara mana lagi gitu. Dia lagi ya. Kayak siapa tahu butuh apa yang dorong koper gitu kan ya. Aku siap ya. Oke. Siap. Oke, terima kasih semuanya teman-teman ya. Thank you buat teman-teman semua. Sampai ketemu masih di MR First. Thank you. Dadah.